Media sosial ini bisa jadi satu kemanfaatan buat kita kalau niatnya baik. Ajang silaturahmi ada di dalamnya. Nuntut ilmu, tahu ada amalan-amalan, ada dari sini. Semua kembali kepada diri kita. Baik buruknya kembali kepada diri sendiri. Insya mudah-mudahan Allah jaga kita semua dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tadi kita dengar perkataan Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Di dalam salah satu pasalnya beliau mengatakan ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab hatta ajlu walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Yang ditegur pertama kali hati, yang kedua baru Kenapa? Karena peristiwa perayaan Maulid Nabi saat Nabi dilahirkan wajib diyakini dengan gak boleh dengan akal. Kenapa? Akal gak bakal nyampe, akal gak bakal nyambung. Contoh, Bu, Ibu pernah hamil kan? Pernah. Saya di sini nggak semuanya pernah hamil, mungkin ada yang jomblo sejati. Sampai gini hari masih ada yang belum nikah. Tapi saya tanya ibu yang pernah melahirkan, pernah hamil kan? Sakit nggak Bu? Capek nggak? Tidur kanan nggak enak, betul? Madep kiri, tengkurap, ayunan. Gak bisa, nggak enak Habib. Dan itu terjadi tidak dengan Siti Aminah radhiyallahu anha waradhaha. Tidak terjadi. Rasa sakit, capek, lelah, masuk akal apa enggak? Gak bakal masuk akal, tapi wajib diyakini dengan, sampai dikatakan para pentafsir sesuai apa yang dikatakan Nabi adalah manusia yang lebih beradab dari orang yang beradab, bahwa Nabi di dalam perut sudah memiliki adab kepada kedua orang tuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari di dalam kandungan gak bikin susah orang tua, gak kayak lu Pak PA. Di dalam kandungan bikin susah. Umur 2 bulan kandungan pengen ngidam yang asam-asam, kepala botak lah minta diusap. Ada yang begitu? Ada. Dan ini tidak terjadi dengan Siti Aminah radhiyallahu anha waradhaha. Kalau yang seperti ini sudah tidak memungkinkan masuk akal, pasti wajib diyakini dengan Kenapa? Karena akal tidak boleh menghancurkan iman. Iman gak boleh nurut apa kata akal. Akal wajib nurut apa kata Contoh, masalah iman dengan akal. Saya mau tanya, tahu air seni? Air seni najis atau suci? Nggak kompak. Najis atau suci? Air mani suci atau najis? Najis. Ngaji di mana lu? Air seni najis, air mani suci. Saat terkena pakaian air seni, boleh nggak pakaiannya kita pakai lagi? Kita usap, boleh nggak dipakai lagi? Kenapa? Karena wajib diganti. Buat ibu, ganti pakaian, cucinya, pisahin dengan yang lain. Kalau yang biasa dibilasnya 3 kali, yang ini tambahin 2, jadi 5 kali. Kenapa? Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Baik buruk ibadah kita tergantung daripada kesucian apa yang kita pakai. Air mani saat terkena pakaian kita usap, boleh nggak kita pakai lagi pakaiannya? Boleh. Pantas apa enggak? Enggak pantas. Bedanya suci dengan najis. Orang yang saat dia punya wudhu, tiba-tiba dia keluar buang air seni, cukup mengembalikan kesuciannya dengan cara berwudhu. Cukup. Keluar air mani wajib dengan cara mandi logika. Kita pakai akal nih. Yang suci mandi besar, gimana yang najis? Betul nggak?
Yang najis cukup wudu untuk kembalikan kesucian. Gimana yang suci? Yang nggak perlu mandi. Kenapa? Orang suci. Ternyata di sini dinyatakan bahwa iman kita meyakinkan bahwa yang najis tetap najis, yang suci tetap suci. Tidak akan pernah bisa merubah, akal nggak boleh mengatur iman bahwasanya yang keluar najisnya cukup dengan berwudu, yang keluar sucinya wajib mandi besar. Setuju apa enggak? Perkataan iman. Kebayang kalau yang pipis wajib mandi besar. Nggak kebayang lu kalau lu tukang beseran. Dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Betul. Sehari bisa 7 kali kencing. Contoh. Berarti tiap selesai kencing, persis lo kayak ikan mujair. Lalu kenapa orang yang keluar air mani, keluarnya suci, wajib mandi besar? Karena saat orang keluar mani, lemah, letih. Bapak senyum-senyum aja Bapak. Betul nggak? Bu, kalau saat selesai Bapak langsung jangan dicubit, jangan dikepuk. Kebiasaan nih, kebiasaan tidur nih, tidur. Jangan begitu. Yang namanya laki-laki kalau udah selesai tuntas, sama seperti dia menghisap heroin, ngefly. Betul nggak Pak Lurah? Tuh Pak Lurah aja ngangguk. Ini bedanya. Jadi apa yang dikatakan dengan iman? Kenapa orang keluar air mandi wajib mandi besar? Karena untuk mengembalikan kesegaran tubuhnya agar bisa terus beraktivitas di dalam beribadah kepada Allah. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Kalau udah faham kita tutup sama doa. Udah faham belum? Dari tadi gue teriak-teriakan lo gak paham. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ternyata peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW ini sudah dirayakan lebih dulu sebelum Bang Mardhani. Dulu kita ngomong lagi iman nih. Ibu saat ngelahirin yang pegang siapa? Dukun beranak kah? Bidan kah? Atau dokter? Bidan sama dokter. Pak, Nabi saat lahir yang turun 4 bidadari dari surganya Allah menjadi bidannya Nabi Muhammad SAW. Percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Alhamdulillah semua yang hadir di sini masih memiliki iman kepada Allah. Alhamdulillah. Saat ini terjadi, saat Nabi lahir, Nabi dalam keadaan mata yang tercelak. Bukan tercelak ya, pakai celak, bersifat mata. Dalam keadaan sujud, telah terkhitan, seraya mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Percaya bang? Kebayang kalau orang mustika ngelahirin keluar anak begitu, banyak yang nontonin. Mayan 2.000. Ponari aja kesambar petir 2.000, kaya raya noh. Apalagi lahir bayi begini. Inilah cara Allah memuliakan, mengagungkan, mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi terlahir, terdengar binatang-binatang bercakap, bersuara dengan bahasa Arab yang fasih. Di sini ada yang punya murai. Murai. Burung murai ada. Kebayang burung murai ngomong bahasa Arab. Itu miliaran harganya. Tapi saat Nabi dilahirkan luar biasa, semuanya menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan Bib,
Apa yang membuat mereka ini memuliakan Nabi? Kenapa kita harus memuliakan Nabi? Karena ini adalah perintah Allah. Di dalam Merawi Ad-Diba, Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril lunadi fi sahiril mahlukat min ahlil ardi was sama bittahani wal bisyarah fa inna nurul maksun wasirul maknun alladhi qablahal wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai Jibril, dipanggil sama Allah, beritahu penghuni langit dan bumi, beri kabar gembira. Nah ini nih. Jadi yang hadir di dalam tempat ini wajib bergembira saat perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini adalah perintah Allah. Bib, mana iya ini perintah Allah? Itu kan hadits qudsi. Ada di dalam Al-Qur'an dijelaskan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Siapa yang mengatakan Allah? Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat, kasih sayang yang aku berikan kepadamu, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada hambaku dengan kabar yang bergembira. Siapa yang mau suruh kita gembira? Allah, bukan Bang Mardani. Saat proses kelahiran Nabi ada panitianya. Siapa ketua panitianya? Malaikat Jibril, bukan Bang Mardani lagi. Sekarang saya mau lihat ini hiasan bukan nih? Ada lampu, ya. Ada tenda, ada sound. Ini semua adalah hiasan. Hiasan begini tidak seberapa dengan Allah yang menghias langit saat Nabi dilahirkan ke dunia. Itu nanti tuh, ntar abis ini saya bahas. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih kita harus cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi gak pernah bikin kita susah. Kita yang selalu bikin susah Nabi Muhammad SAW. Kita selalu dibikin gampang. Setiap acara maulid, cuman saya mau ngasih tahu, tiap tahun ngadain acara maulid begini. Tiap tahun bikin. Semua ustadz, semua habaib pernah naik di atas panggung macam nih, pernah. Ilmu yang kemarin dikasih udah diamalin apa belum? Belum. Nah yang no aja kemarin belum, gimana yang nih? Saya mau ngasih amalan yang bikin manusia, malaikat ini capek nyatet amalan kebaikan kita, mau apa enggak? Lu begiliran begini aja mau. Manusia kan maunya singkat-singkat, Kiai. Maunya singkat-singkat, betul nggak? Kalau doa apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Benar nggak? Lu buat apaan lu? Rezeki banyak kita buat apaan? Apaan? Beli iPhone. Lu anak siapa tong? Punya duit buat apa beli iPhone? Alhamdulillah lu udah gak pernah megang handphone, lu megang lato-lato. Gue gedek sama tuh mainan. Demi Allah, saya lagi jalan ke Bangka, saya nggak tahu lato-lato apa. Ini jadi bahas lato-lato gue. Gue gedek banget sama tuh mainan. Gue yakin bapak-bapak di sini juga enak mendengar lato-lato. Jangan-jangan bapak juga main lagi. Baru melek mata di Jakarta, saya perasaan udah jauh banget tuh di Jakarta. Saya nginep di hotel lantai 15. Saya keluar, subhanallah, bunyi tak tok tak tok tak tok tak tok. Lantai 15. Malaikat main nggak mungkin. Saya turun breakfast, makan nih sarapan. Samping kolam renang ada 4 orang anak-anak main tak tok tak tok tak tok tak tok. Sarapan gue nggak konsen. Bengkemas jalan langsung ke bandara. Mau naik pesawat, duduk di dalam pesawat. Di dalam pesawat ada tak tok tak tok tak tok tak tok. Di dalam pesawat. Wallah sarap udah orang nih. Turun dari bandara, turun pesawat landing, turun lagi dijemput. Tempatnya bagus dong. Saya lagi jalan ke Bangka, duduknya di VIP. VVIP, tempat presiden duduk. Saya duduk, masih ada lato-lato. Innalillahi wa inna ilaihi. Lu mau main silahkan aja deh, silahkan mau main, tapi hati-hati ya, itu bijinya itu padat.
Lu ngapa lu? Lu kok ngomong biji salah? Emang gua harus ngomong apa dong? Bola. Lah bola bentuknya kayak biji begitu kan? Lu dengerin dulu gue ngomong. Lu mah sultan aja. Besok gue ralat lah, maaf. Bolanya. Gue nggak sadar gue ngomong ke sono-sono. Ini kemarin lagi viral lagi, seorang bocah main lato-lato, kena biji matanya pecah. Salah lagi, bola mata biji mata. Segala biji jadi lama banget dah. Bola lato-lato kena bola mata, nggak enak ngomongnya begitu. Biji lato-lato kepentok biji mata. Pecah biji matanya, diangkat matanya, gak sampai sekarang buta permanen. Lu main lagi lato-lato. Ya hati-hati, mainnya hati-hati ya. Udah kita sih udah alhamdulillah ya, nih anak jadi gak pada megang handphone kan. Senang kita alhamdulillah gak megang handphone. Sekarang lato-lato makin darah, emosi naik. Tengah hari bentet deh mainnya, kebayang gak lu? Pulang sekolah bukannya makan, tak tok. Lagi bahasanya sekarang kan lato-lato keren banget. Kalau dulu mah tek-tekan. Tuh bapak yang viralin siapa sih itu ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan Allah kasih selamat anak-anak kita dunia akhirat. Semua anak-anak kita jadi anak-anak yang saleh-saleha. Amin ya Rabbal. Tadi sampai mana tuh gue tuh? Ngapa jadi lato-lato? Allah menyerukan kita bergembira. Allah wajib memuliakan Nabi. Kenapa kita nggak boleh memuliakan Nabi? Mungkin di luar sana ada yang ngomong, buat apa sih Bib memuliakan Nabi? Buat apa sih mengagungkan Nabi? Nabi kan manusia biasa. Nabi bukan manusia yang sebagaimana malaikat. Lu salah, PA. Lu ngaji di mana? Kalau Nabi dibilang sama kita, Bapak, saya mau tanya Bapak laki bukan? Nih sebagian sini nih laki bukan? Tapi kalau laki mulut lo lemes, gosip. Saya mau tanya nih, semua kita nih laki di sini, betul? Nabi Muhammad laki bukan? Di sini ada nggak yang begitu lahir langsung udah dikhitan? Ada? Ada nggak? Kalau ada yang khitan itu juga mantri, betul? Ini udah beda. Bu, sayang sama bapak. Alah gombal lu. Cinta nggak sama bapak? Terakhir dandan, nggak usah ngomong. Saya mau tanya yang lagi nih. Pak jawab yang jujur pak. Bapak terakhir ngelihat istri dandan kapan? Diam. Kapan? Tadi ngapain? Mau maulid di sini dandan. Tidur pernah nggak nemenin? Kemarin malam dandan, nemenin tidur. Luar biasa. Nih yang mana lakinya, yang mana bininya ini? Yo Allah, nih bininya sorga banget ini bidadari. Yang mana bininya nih? Mana? Bu, boleh kawin lagi? Nggak nyesel? Bini keduanya yang nyesel kayaknya. Mudah-mudahan panjang jodohnya pak. Amin ya Rabbal. Tuh, ini laki model begini semua ngapa lu? Belum kabul bininya? Belum kabul juga? Duitnya kurang berarti. Lah perempuan sekarang mah matre, gak ada yang suka nggak suka duit, nggak ada. Betul nggak? Kadang ada orang anak muda, Bib, doain. Biar apa? Biar cepet dapat jodoh. Lah, gue bingung doanya.
Lah kalau bib saya lagi sakit minta doanya, ada doanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari. Ada doanya. Bib, biar tetap iman Islam, biar Allah tetapkan keimanan saya kepada Allah. Ada. Yang mugallibal qulub sabit qalbi ala din. Ada doanya. Nah, kalau lu minta jodoh, gue bacain lu berubah jadi Brad Pitt. Gue mau bilang sama anak-anak muda, anak muda, nih lu baik-baik lu dengerin gue. Lu mau cepet dapet jodoh, kerja PA. Lu kerja punya duit, jejerin di pinggang perempuan mana juga mau sama lu. Setuju? Perempuan nggak ada yang nggak matre. Saya mau tanya di sini perempuannya matre apa enggak? Pertahankan. Lu nggak percaya kalau perempuan sini matre? Nih, saya punya duit 100 sama 1 juta, pilih mana? Tuh, padahal gue bukan mau kasih, belum bilang, baru bilang ada 100 sama 1 juta, lu pilih yang mana? 1 juta. Berarti ini matre yang hakiki. Pertahanin. Kenapa sih Bib perempuan ini matre, mata duitan? Ya memang harus. Kenapa? Karena cantik butuh modal bro. Sallu ala Nabi Muhammad. Lu jangan tepokin tangan gue, takutnya gue terbang bagaimana? Ngelik lagi gak bangun balik-balik bagaimana tuh? Ya, yang namanya perempuan itu cantik butuh modal. Belum salon, belum skincarean, belum luluran, belum bleaching, fiksi pak, eyeliner 125, eyeshadow 1 paket 620, skincare 1 paket 675.000, lipstiknya aja udah ketahuan 215.000. Habib tahu banget bini gua. Tapi saya syukur sama Allah. Kenapa? Saya pulang, begitu sampai di rumah kadang seminggu nggak pulang, kadang 2 minggu nggak pulang. Begitu pulang ngelihat istri, ya Allah dandan cantik, rapi, wangi. Capek taruh di pagar pak. Bener. Nah lu bagaimana? Pulang dipijitin, taruhin baskom air anget, kaki direndemin sambil dipijitin. Capek sayang capek. Oh bini gue manggil gue sayang pak. Lah gimana gak sayang orang modelnya begini? Kalau lu dipanggilnya apa pak? Hah? Belok. Kalau gak belok buncit. Pak, ini saya kalau udah malam begini agak error. Lagi lu ngundang Habib PA. Ya salah sendiri. Saya mau kasih tahu ke bapak, Pak, saat bini saya tuh pak, istri saya rendemin kaki sambil pijitin, saya senang. Saya liatin istri saya, ya Allah istri solehah, ya Allah bidadari sorga, ya Allah masukin dia ke dalam sorga. Sambil nanya, yang capek berapa acara? Dari kemarin udah kurang lebih mungkin ada 18 acara lah. Oh ya, amplop di mana yang? Lah tapi kan saya kagak rugi, gue kasih aja, emang jatahnya dia. Setiap manusia itu harus saling berbagi, jangan pelit-pelit. Saya belain perempuan, karena dari kemarin kan gue omelin perempuan mulu. Habis ini lu, habis ini sebentar lagi. Sabar pak, tenang. Bapak cuman jadi kompor doang pak, buat ngangetin gitu. Tapi jujur pak, kita hidup di dunia tanpa perempuan bagai taman tak berbunga. Betul nggak? Nabi Adam alaihissalatu wassalam gak sanggup hidup sendiri. Di surga semuanya permata, intan, bagus, aliran sungainya, susu, madu, luar biasa, nikmat. Tanpa wanita di sampingnya, hampa kehidupan. Lu yang jomblo, biar rasa. Jujur pak, kita pulang, bapak pulang tengah malam,
pegang tempe dingin. Betul? Pegang nasi, sop, pegang bini. Hah, yang mana yang lo makan tuh? Lu yang jomblo lah. Masuk pulang malam dikunciin. Udah sampai kamar ngeliatnya tembok again, tembok again. Mudah-mudahan yang anak muda biar cepat pada yang pada pacaran, mudah-mudahan pada putus dan nih malam dah, amin. Gue nyumpahinnya bukan jahat, maksudnya lu putusin pacaran, lu jadiin dia halal. Itu lagi perempuan lu jangan murah-murah banget, ngapa sih lo? Perempuan baru dikasih bunga aja, makasih. Kok tampol lu? Punya harga diri, ngapa perempuan? Jujur, hidup nggak ada perempuan kita nggak bisa, tapi perempuan sekarang mah kelewatan. Paha ayam sama paha perempuan lebih mahal paha ayam. Tadi saya lewat tuh ngelihat, Habib kok lihat orang depan mobil gua? Paha, Pak. Paha. Astagfirullahaladzim. Saya pernah lewat jalan sini, ternyata beberapa sebulan yang lalu saya pernah lewat sini. Saya ngelihat keluar dari gang sini pakai kerudungan, kaos pendek, celana 7/8. Lu ngaji di mana? Itu yang begitu tuh. Woi, Bu, ibu mau jadi istri yang soleha enggak? Mau jadi bidadari surga enggak? Ikut dong apa perintah suami. Sampai Nabi SAW mengatakan apa? Tidak akan seandainya saat Nabi SAW jalan ke tempat satu kerajaan, semua perdana menterinya, rajanya lewat sujud. Nabi gak mau. Sampai Nabi mengatakan, jika ada manusia yang wajib untuk sujud kepada laki-laki, kepada hamba yang lain, maka wajib seorang istri sujud kepada suaminya. Tuh, lu denger lu. Sekarang mana kagak. Istri sekarang istri soleh, suami solehah. Di luar lu galak, ketemu iya. Punya harga diri juga dong Pak. Tapi benar Pak, kita mah kalah semuanya sama perempuan. Tidak akan lahir seorang wali min auliyaillah, tidak keluar orang yang soleh dari rahim, kecuali rahim tersebut keluar dari perempuan. Betul? 1-0 Pak, kita kalah. Surga ada di bawah telapak kaki perempuan apa laki? 2-0 Pak. Kalah kita jujur. Karena nggak ada surga di bawah telapak kaki bapak, nggak ada. Yang ketiga, setiap kedudukan di dunia laki-laki nih bisa mengangkat derajat seorang perempuan. Perempuan mah bebas perempuan. Saat kita menjadi palurah punya istri, dipanggilnya siapa? Bu Lurah. Coba ibu yang jadi lurah, bapak dipanggil siapa? Bapak doang, nggak ada bapak lurah, digebuk lu sama yang atas. Setiap negara pasti punya ibu kota, PA, ibu negara. Kecuali gue bilang ada kepala negara. Setiap negara punya ibu, nggak ada bapak kota. 4-0 Pak, kita kalah. Perempuan memang segala-galanya, tapi ingat wahai wanita, ridhonya kalian saat kalian belum menikah, itu ridhonya Allah ada sama kedua orang tua kalian. Jika seorang laki-laki yang sudah menyatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka selesai keridhaan Allah yang tadinya sama orang tua pindah kepada seorang ibu. Boleh punya surga di telapak kaki. Kunci surga seorang istri ada sama 8-4 Pak, kita menang. Masa iya gue ngerendahin laki-laki sih? Gue juga mau menang dong. Soalnya kalau ustadzah yang ceramah, laki mah salah mulu Pak. Sekarang saatnya gue membela kaum laki-laki dong. Di sorga paling banyak laki apa perempuan? Laki paling banyak. Kenapa? Nih model-model yang begini yang tertindas.
Di neraka paling banyak lagi perempuan. Modelnya kayak begono nono. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya masuk ke dalam surga ya Allah. Amin ya Rabbal. Kita amaliyah kita nggak punya, ibadah kita nggak benar. Tapi cara maulid Nabi Muhammad SAW seperti inilah yang mengangkat kemuliaan dan keagungan kita ke hadapan Allah. Jadi buat apa kita memuliakan Nabi? Untuk apa kita mengagungkan Nabi? Karena kami merayakan maulid ini ingin dimuliakan dan diagungkan juga oleh Allah Subhanahu ta'ala. Itu jawabannya. Jadi kalau ada yang mengatakan ini semua mubazir, saya mau tanya sama Bang Mardani, mubazir nggak nih Bang? Buang duit nggak yang begini? Setiap habis acara begini rezeki nambah nggak? Tuh saksi, saya tahadutsan binikmah. Saya nggak punya amalan kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bu, Pak, ini saya cerita diri saya pribadi. Saya masuk Kabupaten Kuningan 2017. Pertama saya masuk, saya ngontrak. Sampai sekarang juga masih ngontrak. Istiqomah gua. Lagi belajar istiqomah gitu. Itu tahu istiqomah atau blow on dah Habib. Saat saya ngontrak pertama, tahun pertama ujiannya beratnya luar biasa. Diusir saya yang punya rumah. Saat diusir, Allahumma alhamdulillah ada teman yang minjemin rumahnya 2 minggu. Gak boleh lebih, kenapa? Karena saudaranya mau datang. 2 minggu, lo kebayang gak? Cari lagi keramannya rumah. Masuk lagi ke sana. Ini belum ngalamin saya baca sholawat belum. Begitu saya dapat ini rumah, subhanallah, hordeng pun saya nggak punya. Saya minta sama Allah, ya Allah, bijahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya baca maulid kali ini, tolong pertemukan saya rezeki yang banyak. Saya amalin lah tuh sholawat. Saya baca maulid ad-diba. Tiap hari saya baca, setiap pada maghrib saya baca, selesai saya minta sama Allah, ya Allah, berkahkan rezeki kami. Sedikit demi sedikit ada tamu datang, Bib, ini kok Ken Sarung yang jadi hordeng? Ya habis kok kagak punya hordeng. Alhamdulillah Bib, besok tukang hordeng datang, diukur hordeng punya berkah sholawat. Bib, mobilnya kecil amat, gak ada punya mobil gede Bib, gak ada. Tapi gak apa-apa kan anak saya bertiga. Tapi kan yang ikut ngebantuin Habib yang khidmah ada 5 orang, gak cukup dong Bib mobilnya. Ya bis mau bagaimana lagi? Saya udah siram pakai minyak tanah nggak melar-melar. Ya udah Bib, besok ikut saya, kita ke Jakarta. Keluar, pulang, bawa mobil Alphard gede. Lo jangan dulu, dulu. Berkah sholat, masuk corona. Mang kurang ajar tuh corona tuh. Gua nggak tahu anak mana. Mekar Jaya bukan? Orang Mustika bukan? Orang Mustika juga takut loh sama corona. Serem. Saat corona, alhamdulillah punya tabungan, belilah motor, agak gedean dikit, X-Max, begitu beli, corona, stop, jadwal, semuanya batal, pusing aing, liar sirah aing. Mobil Alphard ditarik leasing. Tuh kan lo ketawa tadi, sekarang lo ketawain gua. Berapa lama? Tanggal 11 Maret bulan 11 Maret tahun 2021 mobil gue ditarik leasing. Gue nggak bakal gue lupain tuh sampai yaumil kiamah. Pedih, rasanya pedih. Tanggal 11, kalau nggak percaya tanya sahabat saya yang bawa mobil. Dia yang nganterin itu mobil balik leasing. Saya sempat ngambek Kiai, saya sempat ngambek sama Allah, nggak mau doa. Selesai sholat jalan, selesai sholat jalan. Gak mau saya, Allahumma antas salam wa minkas salam, ganti Allahumma lantas jalan. Kenapa? Doa nggak dikabulin, nggak doa ya udah lebih baik. Ini saya. Guru saya telepon Habib Gures, Assalamualaikum Ki, Waalaikumsalam Bib. Kelihatan suaranya lagi sumpek. Emang. Kenapa Ki? Mobil ditarik Bib. Ketawa guru saya, hahaha. Kok ketawa Habib?
saya mau ngasih amalan, mau nggak? Duit, jangan amalan mulu. Ini pemancing rezeki. Boleh deh kalau gitu. Baca, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Berapa kali, Bib? 10 kali subuh, 10 kali asar. Dikit banget. Gimana mau dapat rezeki? Pikir saya. Habib ngomong, itu saya ngomong dalam hati. Dikit dulu, ntar kalau banyak muntah. Saya amalin. Tanggal 13 saya amalin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi sholli ala. Tiap asar subuh terus saya amalin. Subhanallah, begitu dapat minggu ketiga setelah mobil ditarik, ada teman saya anak muda umur 25 tahun saat itu. Ternyata dia orang suksesnya bukan main, kayak Bang Mardani. Suksesnya bukan main, dia datang ketemu saya. Bib, sehat? Sehat? Alhamdulillah. Bib, perasaan mobil kemarin ada 2, Bib. Iya, 1 ditarik leasing. Oh, emang mau ganti apa? Gue pengen tampol nih rasanya nih orang. Kan udah dibilang ini mobil ditarik leasing. Kenapa bilang tiba-tiba mau ganti apa? Lu pikir gue kebanyakan duit apa? Lu bukan, seandainya kalau ada rezeki, ya nanti ngomonginnya. Habib mau ganti apa? Gue mau ganti Fortuner, gue bilang. Gedean dikit itu. Yang cash, tapi gue gak mau yang nyicil-nyicil lagi. Gue takut corona datang lagi. Gue dendam banget sama corona gue. Udah akhir itu, subhanallah. Beb, besok pagi ada acara nggak? Nggak ada. Itu hari saya ketemu besok pagi ada acara nggak? Nggak ada. Ayo ikut saya, Bib, ke rumah saya Cirebon. Ayo, silaturahmi pikir saya. Amalan saya masih terus jalani. Subhanallah, begitu 3:30 sore dia telepon kepala bank. Saya nggak sebut nama banknya. Ntar gue kena banned di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya bos, saya butuh duit 380 juta. Mau apa? Kalau boleh dibilang hari Minggu bank tutup 3:30, ditelepon kepala cabang. Ini Minggu bos, nggak bisa. Ya udah kalau nggak Senin saya tarik semua uang, saya pindahin ke bank lain. 5 menit ditelepon lagi, duit mau diantar kemana bos? Buka bank, buka. Luar biasa hari Minggu. Subhanallah, datanglah mobil warna hitam. Bib, ini cakep nih mobil nih. Oh cakep John. Iyalah 2017, siapa yang keren banget. Driver saya turun sambil netesin air mata, ngasihin STNK sama BPKB ke saya. Saya bilang buat apaan? Gue gak beli, duit dari mana gue? Itu dia yang beli itu. Dia bilang Habib pegang, ini hadiah buat Habib. 3 minggu setelah mobil ditarik, itu dapat rezekinya. Ternyata apa? Sholawat gak bikin kita rugi dunia, gak bikin rugi kita di akhirat. Insya yakin. Yang penting di hati yakin, insya Allah Allah selamatin kita dunia wal akhirah. Yang terakhir dari saya, cuman satu amanah dari kami para pecinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadar diri kita, kita yang membutuhkan Nabi, bukan Nabi butuh sama kita. Kalau kita betul butuh sama Nabi, minimal 1 hari sunnahnya Nabi yuk kita jalani. Minimal gak punya juga cara sunnah yang lain, senyum. Berat timbangannya, ringan. Gak ada modal di dalam amaliyahnya. Senyum. Seseorang yang membuat senang, yang membuat senyuman kepada hati mukmin lainnya lebih baik daripada dia ibadah selama 60 tahun. Senyum. Coba lu senyum semua. Tuh. Kan enak. Orang punya utang gak kelihatan, hidup sumpek gak kelihatan, hidup penuh dengan karena Nabi apa? Nabi hobinya senyum. Tabassam. Senyum. Kenapa? Karena senyum itu yang tadinya benci menjadi Inilah cara Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Terakhir pesan dari Nabi Muhammad SAW. Saat sakratul maut Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah datang kepada Rasul SAW. Menangis. Menangis Siti Fatimah bintu Muhammad Rasul SAW. Datang kepada Rasulullah. Saat itu dipanggil Siti Fatimah, ya Fatimah dekatkan telingamu. Ada apa wahai putriku? Apa yang membuatmu menangis? Ya Rasulullah, sebentar lagi engkau akan pergi. Sebentar lagi engkau akan berjumpa dengan Allah. Lalu apa yang kau tangisi?
Setelah aku wafat engkau yang akan kembali kepada Allah, kata Nabi SAW. Apa jawaban Siti Fatimah? Makin menangis. Apa yang membuatmu menangis? Bukankah ini kabar gembira wahai putriku? Iya ya Rasulullah, ini adalah kabar gembira untukku. Namun engkau adalah kekasih Allah, namamu berdampingan dengan nama Allah. Gimana nanti di yaumil kiamah engkau pasti ada dekat dengan Allah, dan aku akan jauh denganmu. Dimana jika aku ingin berjumpa denganmu? Jumpai aku di penimbangan amal baik, amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang sujud kepada Allah, meminta kepada Allah agar dosanya dihilangkan, pahalanya dibesarkan, agar dia masuk ke dalam surga bersamaku. Penimbangan selesai, di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di Sirat. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam api neraka. Penimbangan selesai, Sirat kami lintasi, di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di depan pintu surga ya Fatimah. Sedang apa ya Rasulullah? Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam surga jika umat Muhammad masih ada yang tersiksa di dalam api neraka Jahannam. Syuf, huwa Muhammad. Dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, surga yang begitu sesak, penuh, orang berbondong-bondong ingin dekat denganmu. Di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di Telaga Al-Kautsar ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman melalui tanganku untuk seluruh umatku. Ini adalah cara Nabi untuk membahagiakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, Al-Faqir, Rifki, ini nasihat buat diri Rifki sendiri, umumnya buat kita semua. Malu kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat para alim ulama kita, para orang-orang tua kita, mereka saat nanti kelak di yaumil kiamah dengan bangga, pikulan amaliyah kebaikan sudah disiapkan dan diperiksa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum. Nabi bangga mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini adalah umatku. Bagaimana nasib kita yang tiap hari selalu bermaksiat, setiap hari kita berbuat dosa, dengan amaliyah dosa kita, kita panjatkan ke hadapan Allah, lalu diperiksa oleh Nabi Muhammad SAW. Menangis air mata, keluar air mata Nabi Muhammad, lalu mengatakan dengan tetap Nabi memperkenalkan dengan malunya, memperkenalkan kepada Allah, ya Allah, ini adalah umatku. Kalau dulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, tapi di akhir zaman banyak umat yang melemparkan dosa ke wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tubna ilallah. Takutlah kita kepada Allah, taubat kepada Allah. Mudah-mudahan di malam ini taubat kita semua diterima oleh Allah. Sama-sama kita menyebut nama Allah. Di hari ini basahkan lisan kita menyebut nama Allah. Buang kesombongan, buang di hati kita yang tidak baik. Fikirkan hanya kepada Allah. Berkah di malam ini, insya Allah saat Allah ambil nyawa kita, kita dalam keadaan matinya dalam keadaan membawa iman dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Walillahi asmaul husna fatuhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wahai saudara-saudariku, rasakan tatkala kalian menyebut nama Tuhan kalian. Rasakan getaran di dalam hati tatkala kalian menyebut nama Tuhan kalian. Dia adalah Allah.
Ia adalah zat yang memberikan kita kehidupan di dunia ini. Ia adalah Allah yang mematikan kita daripada kehidupan ini. Ia adalah Allah, pemilik langit dan bumi serta semesta alam ini. Ia adalah Allah, pencipta kita semua sampainya kita hidup di dunia ini. Ia adalah Allah yang memberikan rezeki kepada kita semua. Dia adalah Allah yang selalu memberikan kebahagiaan dan kesenangan di dunia ini. Dia adalah Allah, pemilik surga dan neraka. Wahai Rabbi, betapa beruntung kami di malam ini ya Allah. Engkau izinkan kami menyebut namamu ya Rabb. Lama lisan ini tidak lagi pernah mengagungkan dan memuliakan namamu ya Allah. Dosa apa lisan kami ini ya Allah? Sebesar apa dosa yang ada di lisan kami ini ya Allah? Jangan kau jauhkan diri kami ke hadapan-Mu. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Wahai Rabbi, betapa sucinya namamu ya Allah. Betapa mulianya namamu ya Allah. Betapa agungnya namamu ya Allah. Sehingga lisan kami yang penuh dengan dosa ini tidak lagi sanggup menyebut namamu ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah kau maha mendengar ya Allah? Maka dengarkanlah panggilan kami ini ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, kepada siapa kami memohon selain kepadamu ya Allah? Kepada siapa kami berharap selain kepadamu ya Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami sebagai anak membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ini adalah cita-cita kami terhadap kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, angkat penyakit kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah, agar mereka dapat mudah beribadah kepadamu ya Rabb. Bagi kedua orang tua kami yang masih jauh kepadamu, yang tidak pernah beribadah kepadamu, berikan taufik dan hidayahmu terhadap kedua orang tua kami ya Allah.
Jangan kau tempel dosa kepada mereka ya Rabb. Bukan mereka tak ingin beribadah, mereka menjalankan setiap kebutuhan di dunia ini untuk memberikan nafkah kepada kami. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Jangan kau tempel dosa kepada kedua orang tua kami. Biarkan kami yang menanggung dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami, banyak perbuatan dosa yang telah kami lakukan terhadap kedua orang tua kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Kepada ayahanda kami tidak jarang kami menghina, dan kami tidak pernah menghargai jeripaya ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan mencari rezeki, tapi kami tidak pernah menghargai. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Dan juga kepada ibunda kami, kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Seandainya ibunda kami harus memilih saat melahirkan kami, dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Ya Rabb, tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami, dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Wahai saudara-saudariku, beruntunglah kalian yang masih memiliki kedua orang tua. Sujudlah di kaki mereka, mohon ampun. Insya Allah kami akan dijadikan anak yang saleh-saleh. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jangan kau biarkan mereka di dalam kegelapan di alam kuburnya. Terangkan kuburnya dengan rahmat darimu ya Rabb. Jangan kau biarkan mereka dengan kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Wahai Rabbi, izinkan kami membawa kedua orang tua kami dan keluarga kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Izinkan kami sebagai anak yang dapat berbakti kepada kedua orang tua kami, yang dapat menyelamatkan kedua orang tua kami dari siksa api neraka. Jangan kau jadikan kami sebagai anak fitnah dunia, fitnah akhirat, yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka jahanam. Wahai Rabbi, selalu kami menginginkan di hadapan-Mu, masukkan kami ke dalam syurga. Sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurga-Mu, karena banyaknya dosa yang telah kami perbuat ya Allah. Kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu bukan karena kesenangan semata, bukan emas permata. Kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya ya Rabb. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, untuk mencium tangan Rasulullah.
bersihkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, cukup di dunia ini kau pisahkan kami dengan Rasulullah. Jangan kau pisahkan kami kelak di dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah air mata yang keluar di malam ini saksi akan kelak nanti di yaumil qiyamah bukti taubat kami di hadapan-Mu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Pandanglah kami di malam ini dengan kasih sayang-Mu. Jangan kau pandang kami dengan kehinaan. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia malam ini, kumpulkan kami kelak di dalam syurga-Mu ya Allah. Catatlah nama kami satu persatu di dalam pintu syurga-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Setelah kita menyebut nama Allah, setelah kita mengagungkan nama Allah, maka persiapkanlah hati ini, persiapkan lisan yang telah dikembalikan dalam keadaan baik di hadapan Allah. Setelah kita bertaubat dan taubat kita insya Allah diterima oleh Allah, maka jadikan malam ini lisan yang selalu membawa keberkahan di dalam kehidupan. Persiapkan hati kalian, sebentar lagi kita akan memberikan salam kepada Sayyidina Muhammad. Sampaikan salam terbaik kepada Rasulullah. Fahasunna minni an umsika innatal aqlam fi hadzal maqam wa aqra as-salam ala sayyidil anam. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Wa bidzalika yahsunu khatmuka ma yahsunu taqdim fa alayhi afdhalus salati wa taslim.